Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. San Diego adalah sebuah kota yang terletak di pantai Pasifik, California. Kota ini terkenal dengan pantai, taman, dan iklimnya yang hangat. Di kota yang nyaman ini terdapat banyak galeri seni, studio, seniman, museum, dan taman hiburan. Dan disinilah Brenda Ann Spencer lahir pada tanggal 3 April 1962. Pada saat dia berusia 16 tahun, tingginya mencapai 157 cm dan memiliki rambut yang berwarna merah cerah. Brenda tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di kawasan San Carlos di San Diego, California, dengan ayahnya yang bernama Wallace Spencer. Sekedar informasi, ayahnya ini telah lama bercerai dengan ibunya. Mereka semua hidup dalam kemiskinan. Keduanya bahkan tidur di satu kasur yang sama di ruang tamu. Karena terlalu miskin, mereka tidur dengan dikelilingi oleh tumpukan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol. Rumah mereka ini terletak tepat di seberang sebuah sekolah SD yang bernama Grover Cleveland Elementary School. Hidup dalam kemiskinan dan keluarga yang berantakan, serta tidak adanya figur seorang ibu, menyebabkan Brenda tumbuh menjadi anak yang mempunyai perilaku yang buruk dan kasar. Banyak orang-orang yang mengenal Brenda mengatakan kalau Brenda ini sangat tidak bersahabat. Bahkan Brenda pernah berkata terhadap polisi kalau dia akan menghabisi seseorang suatu saat nanti. Dia juga mengatakan akan melakukan suatu tragedi yang besar agar bisa masuk ke televisi. Meskipun Brenda menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam bidang fotografer dan memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi kemanusiaan, dia tidak tertarik dengan pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Dia bersekolah di SMP Patrick Henry High School, di mana di sana dia dikenal sebagai seorang yang introvert, suka menyendiri, tidak suka bergaul, dan berteman dengan orang lain. Bahkan karena sering berdiam diri, gurunya sering menanyakan, apakah Brenda sedang tertidur dalam kelas atau masih sadar. Akibat ketidaksukaannya akan sekolah, Brenda menjadi sering membolos dan tidak pernah mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan kepadanya. Dia akhirnya dimasukkan ke dalam kelas khusus untuk murid-murid nakal dan bermasalah. Nah, pada awal tahun 1978, staf di kelas tersebut memberitahukan kepada orang tua Brenda bahwa Brenda berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya, Brenda berhasil diselamatkan waktu itu. Di musim panas tahun itu juga, Brenda yang dikenal suka berburu kelinci di hutan dan menembak burung di lingkungan sekitarnya, ditangkap karena telah memecahkan jendela SD Grover Cleveland dengan senjata jenis BB, yaitu sejenis senjata airsoft gun. Dia juga pernah ditangkap karena melakukan pencurian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada bulan Desember 1978, psikiater yang mengevaluasi Brenda merekomendasikan agar Brenda dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi. Akan tetapi, permintaannya tersebut ditolak oleh ayahnya Brenda. Pada hari Natal tahun 1978, ayahnya malah memberikan sebuah senjata api semi-otomatis jenis Ruger yang memiliki teleskopik serta dengan 500 butir pelurunya. Brenda belakangan mengatakan bahwa dia sebenarnya meminta hadiah sebuah radio, tapi malah diberikan senjata oleh ayahnya. Dia sempat berpikir, ayahnya pasti menginginkan Brenda mengakhiri hidupnya dengan senjata tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 1979, sekitar pukul 8.30 pagi,
Seperti biasa, murid-murid SD Grover Cleveland mulai berdatangan masuk ke sekolah. Dan mereka semua sedang berdiri di depan gerbang sekolah sambil menunggu kepala sekolah mereka membukakan pintu gerbangnya. Saat itulah terdengar bunyi letusan. Ternyata itu berasal dari senjatanya Brenda. Dia melukai 8 anak, dimulai dengan Cam Miller yang berusia 9 tahun. Brenda juga menembak dan membunuh seorang guru yang bernama Daryl Barnes, yang saat itu sedang mencoba membantu anak-anak yang panik. Dia juga memuntahkan timah panasnya yang mematikan ke arah penjaga sekolah yang bernama Mike Zucker. Saat itu Mike mencoba menarik seorang siswa ke tempat yang lebih aman. Melihat ada muridnya yang terluka, kepala sekolah Burton Wright yang berusia 53 tahun waktu itu berusaha untuk mencoba melindungi mereka. Saat dia berlari untuk menyelamatkan murid-muridnya, dia malah tertembak, terluka parah, dan akhirnya meninggal. Seorang polisi yang bernama Robert Robb yang berusia 28 tahun yang tiba di tempat kejadian itu dan berusaha untuk membantu juga terluka akibat tertembak pada bagian lehernya. Untungnya tidak ada korban jatuh lagi setelah itu, karena polisi berhasil memindahkan sebuah truk sampah sebagai pelindung tepat di depan rumahnya Brenda. Setelah menembak sebanyak 36 kali, Brenda akhirnya mengurung diri di dalam rumahnya selama beberapa jam. Saat berada di sana, dia berbicara melalui telepon dengan seorang reporter dari harian lokal The San Diego Union Tribune yang secara acak menelpon nomor telepon di lingkungan itu. Brenda mengatakan kepada reporter bahwa dia menembak anak-anak sekolah dan orang dewasa karena saya tidak suka hari Senin. Dia juga mengatakan kepada polisi yang menjadi negosiator bahwa anak-anak dan orang dewasa yang dia tembak adalah sasaran yang empuk, sehingga dia tertarik untuk keluar menembak mereka. Kata Brenda, ini seperti menembaki bebek di kolam, dan rasanya menyenangkan. Brenda yang saat itu berusia 16 tahun, dengan brutal menyerang murid-murid sekolah tersebut dengan senjata yang dibelikan oleh ayahnya dari balik jendela kamar tidurnya. Setelah melakukan negosiasi selama kurang lebih 6,5 jam, akhirnya Brenda setuju untuk menyerahkan diri karena dijanjikan akan dibelikan makanan Burger King oleh negosiatornya. Petugas polisi menemukan banyak botol bir dan minuman keras yang berserakan di dalam rumah. Akan tetapi, tampaknya Brenda tidak dalam keadaan mabuk saat ditangkap. Brenda ditangkap dan diadili sebagai orang dewasa. Dia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan tingkat 1 serta penyerangan dengan senjata yang mematikan. Pada tanggal 4 April 1980, sehari setelah ulang tahun yang ke-18, Brenda dijatuhi hukuman penjara 25 tahun hingga seumur hidup. Brenda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di California. Selama di penjara, dia didiagnosa menderita penyakit epilepsi dan kemudian mendapatkan pengobatan atas penyakit epilepsi dan depresi yang dideritanya. Di penjara itu juga, Brenda digambarkan sebagai narapidana yang berperilaku baik dan setiap harinya dia bekerja memperbaiki peralatan elektronik. Brenda beberapa kali berusaha mengajukan pembebasan bersyarat atas dirinya, namun selalu mendapatkan penolakan. Sampai dengan tahun 2015, Brenda sudah 4 kali gagal dalam pengajuan pembebasan bersyaratnya. Pada bulan Januari 2022, Brenda yang telah berusia hampir 60 tahun masih tetap ditahan di dalam penjara. Persidangan berikutnya diharapkan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 9 September 2022 nanti.
Sebuah plakat dan tiang bendera didirikan di depan sekolah SD Grover Cleveland untuk mengenang para korban penembakan itu. 4 tahun setelah kejadian tragis tersebut, pada tahun 1983, sekolah SD Grover Cleveland dan lusinan sekolah lainnya yang berada di sekitar kota San Carlos ditutup, dikarenakan sepi dan terjadinya penurunan pendaftaran murid baru. Pada tahun 2018, sekolah Grover Cleveland juga dihancurkan dan plakat tersebut dipindahkan ke sudut jalan terdekat. Di tanggal 17 Januari 1989, hampir 10 tahun setelah peristiwa di San Diego Grover Cleveland Elementary School terjadi lagi penembakan di sebuah sekolah yang bernama Grover Cleveland Elementary yang terletak di Stockton, California. 5 siswa tewas dan 30 terluka karena insiden ini. Sebuah lagu hits yang terinspirasi dari kisah Brenda akhirnya dirilis oleh Bob Geldof dan The Boomtown Rats, sebuah band rock asal Irlandia. Lagu ini keluar dari rekaman sesaat setelah peristiwa tragis tersebut terjadi. Lagu ini diberi judul I Don't Like Mondays dan berhasil bertengger di puncak lagu Billboard di Inggris selama 4 minggu dan juga menjadi lagu yang terkenal di Amerika Serikat. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.